Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji milik Allah. Dialah yang telah menciptakan bumi dan segala isinya. Dengan kudrat dan irodahnya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa beraktivitas di dunia ini, melaksanakan sebagian kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua masih bisa melaksanakan saum Ramadan di tahun ini. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada seluruh umat yang mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan Gemar Ramadan ini saya ingin menyampaikan yaitu perbedaan saum Nabi Musa dengan saum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita pahami dan maklumi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan, telah ditetapkan alaikum bagi kamu sekalian asyamu yaitu saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama kutiba seperti telah diwajibkan pula alal ladzina, saum ini kepada orang-orang min qablikum sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, supaya kamu bisa bertakwa. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini ada satu kata bahwa kewajiban saum ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelumnya. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana saum orang sebelumnya. Dalam hal ini saya akan mengangkat satu praktek saum yang disampaikan oleh dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 142, yaitu saumnya Nabi Musa. Hadirin rahimakumullah, saumnya Nabi Musa alaihi salam, ya, seperti yang disampaikan dalam surat Al-A'raf ini, yaitu wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrin. Saum Nabi Musa ini pertama harinya adalah 30 hari. Dalam ayat surat Al-A'raf ini dijelaskan wa wa'adna, dan Allah telah berjanji Musa kepada Nabi Musa salasina lailatan, yaitu 30 hari. Janjinya apa Allah setelah Nabi Musa menyelesaikan saum 30 hari? Dalam tafsir Allah menjanjikan tukallimuhu, yaitu Allah akan berkata langsung kepada Nabi Musa. Tapi setelah menyelesaikan 30 hari, Nabi Musa diperintahkan lagi oleh Allah wa atmamnaha bi asrin. Maka Musa harus menyempurnakan 10 hari lagi di bulan yang lain. Hadirin rahimakumullah, Nabi Musa itu saumnya di bulan Dzulqa'dah. Maka bi asrin 10 hari itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Jadi 30 hari di bulan Dzulqa'dah, kemudian 10 hari di bulan Dzulhijjah.
Fatama miqata rabbihi arba'ina lailatan. Setelah Nabi Musa menyempurnakan ketentuan Robnya, yaitu arba'ina lailatan, yaitu 40 hari, 40 malam. Dalam Al-Quran ini diterangkan kenapa saumnya Nabi Musa itu tidak arba'ina naharon, tidak 40 hari, tapi arba'ina lailatan, 40 malam. Karena di dalam syariat Nabi Musa, hadirin rahimakumullah, saumnya setelah berbuka pada maghrib, maka setelah Isya Nabi Musa diperintahkan untuk melanjutkan saumnya sampai terbit fajar. Dari sebelum fajar berbuka dulu, kemudian melanjutkan lagi saumnya sampai maghrib. Dan saumnya Nabi Musa itu tidak boleh menggauli istrinya. Selama 40 hari ini tidak boleh menggauli istrinya. Dan banyak-banyak lagi perbedaannya. Nah, hadirin rahimakumullah, walamma ja'a Musa limiqatina, dan ketika telah tiba Musa limiqatina pada waktu yang ditetapkan, wa kalamuhu rabbuhu, Allah ini berbicara langsung kepada Nabi Musa. Wa kalamuhu rabbuhu, berbicara Allah kepada Nabi Musa. Kemudian setelah Allah menyampaikan kalamnya kepada Nabi Musa, kemudian Allah kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah, Robbi arini andur ilaika, ya Allah, kalau bisa perkenankan aku bisa melihat sosokmu. Allah berfirman, Allah menjawab, lantaroni, tidak mungkin Musa, engkau bisa melihatku. Walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Tapi Allah tetap ingin mengabulkan keinginan Nabi Musa, yaitu kata Allah, walakin tetapi Musa, undur ilal jabali, lihatlah kepada gunung yang ada di hadapanmu itu. Fa in istaqarra makanahu, kalaulah gunung itu tetap di tempatnya, fasaufa taroni, tentu engkau akan bisa melihatku. Hadirin rahimakumullah. Kemudian falamma ja'ala rabbuhu lil jabali ja'alahu dakau wa harra Musa su'iqo. Kemudian setelah Allah menampakkan diri berupa nurnya, disampaikan ke gunung, lil jabali ja'alahu dakan wa harra Musa su'iqo, maka hancurlah gunung itu. Kemudian Nabi Musa pun pingsan. Falamma afaqo, maka setelah Nabi Musa sadar, qala, Nabi Musa berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu, wa ana awalul mu'minin, dan bersaksi aku adalah orang yang pertama beriman. Hadirin rahimakumullah, di dalam saumnya Nabi Musa ini ada pelajaran yang bisa kita petik, yaitu ketika setelah menyelesaikan munajatnya Nabi Musa, ternyata Allah mengabulkan segala keinginannya, segala harapannya. Bahkan bisa dipandang keinginan yang mustahil untuk mendengarkan kalam Allah dan untuk bisa melihat nurnya Allah. Ini hal mustahil. Tapi Allah berusaha mengijabah orang-orang yang sedang saum dengan keinginannya. Baik hadirin rahimakumullah, lalu saum Nabi Musa ini kalau kita simpulkan, yaitu pelaksanaan saum Nabi Musa itu dilaksanakan pada bulan Zulqa'dah dan disempurnakan 10 harinya, yaitu di bulan Zulhijjah. Jadi jumlahnya 40 hari. Kemudian tidak boleh makan dan minum di malam hari. Kemudian
juga di dalam saum Nabi Musa ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala keinginannya. Jadi Nabi Musa setelah 40 hari baru dia bermunajat di satu tempat, kemudian memohon apa yang dijanjikan oleh Allah itu, yaitu tukallimuhu, dan di sanalah Nabi Musa bisa mendengar kalam Allah dengan sempurna. Baik hadirin rahimakumullah, kita akan melihat bagaimana penyempurnaan saum Nabi Musa kemudian disempurnakan oleh saumnya Nabi Muhammad SAW. Saum kita yang biasa kita lakukan adalah 30 hari atau 1 bulan. Ada yang 29 dan ada yang 30 hari. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menyempurnakan saum, ya, saum sunat 6 hari, yaitu di bulan Syawal. Jadi perbedaannya 4 hari. Kalau Nabi Musa dengan penambahan penyempurnaannya 40 hari, Nabi Muhammad saumnya 1 bulan dengan penyempurnaannya 6 hari di bulan Syawal. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswad minal fajr. Yang kedua, bedanya saum Nabi Musa dengan saumnya Nabi Muhammad. Waktu Nabi Musa malam harinya tidak boleh makan dan minum, tapi saumnya Nabi Muhammad dibolehkan makan dan minum di malam hari, seperti firman ayat berikut ini, ya. Lanjutan dari ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Dalam ayat ini Allah menerangkan, wakulu, makanlah kamu sekalian, wasrobu, dan minumlah kamu sekalian, hatta yatabayyana lakum, hingga jelas bagi kamu sekalian, al-khaytul abyad, yaitu benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajri, yaitu waktunya fajar. Jadi dari malam hari, dari min ghurubis samsi, dari terbenamnya matahari hingga waktu fajar, kita boleh makan dan minum sepuasnya, begitu ya. Tapi tentunya tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubainullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ya. Baik hadirin rahimakumullah, kadzalika yubainullah, demikianlah Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, untuk manusia, la'allahum yattaqun, supaya kamu sekalian yattaquna, menjadi bertakwa. Jadi hadirin rahimakumullah, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa perbedaan antara saum Nabi Musa dengan saum Nabi Muhammad itu artinya tidak jauh berbeda. Dari sisi waktu hanya beda selisih 4 hari. Tapi saumnya Nabi Musa itu disempurnakan oleh saumnya Nabi Muhammad, yaitu ketika di waktu Nabi Musa diperintahkan saum, maka di malam harinya tidak boleh berhubungan suami istri. Maka saumnya Nabi Muhammad dibolehkan. Ketika dilarangnya makan dan minum di malam hari, maka ketika saumnya Nabi Muhammad, yaitu dibolehkan untuk makan dan minum. Hadirin rahimakumullah, ada hal yang lebih substansi daripada saum ini, yaitu ketika Nabi Musa berkeinginan untuk mendengarkan kalam Allah, dan Allah memerintahkan Nabi Musa untuk saum terlebih dahulu, maka semua keinginan Nabi Musa, Allah mengijabahnya, Allah mengabulkannya. Lalu persoalannya bagaimana dengan saum Nabi Muhammad? Hadirin rahimakumullah, di dalam rangkaian ayat saum dari mulai surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187, ini ada di tengahnya satu ayat untuk menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diijabah doanya, diijabah keinginannya, yaitu ada satu ayat,
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Di dalam ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila ada yang bertanya kepadamu hambaku anni tentang aku, fa inni maka jawab, fa inni maka sesungguhnya aku qaribun dekat dengan hambaku. Ujibu da'wati da'i dada'ani, dan aku akan mengijabah setiap permintaan, setiap doa hambaku. Fal yastajibu li, maka sempurnakanlah, laksanakanlah untukku kewajiban-kewajiban saumnya yang sempurna. Wal yu'minu, dan yakinilah bi aku, atau berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun. Tentu aku akan kepada la'allahum, supaya kamu sekalian yarsuduna, diberikan petunjuk. Hadirin rahimakumullah, kalau waktu Nabi Musa itu bermunajatnya, di dalam tafsir disampaikan ketika Nabi Musa menyelesaikan saum 40 hari. Setelah itu dia pergi ke satu mikot, ke satu tempat, dan menyuruh kepada Nabi Harun untuk mengurus umatnya. Kemudian Allah mengabulkannya. Lalu kapan? Lalu kapan umat Nabi Muhammad untuk menyampaikan munajatnya atau menyampaikan keinginannya kepada Allah? Di dalam ayat ini Allah bukan melanjutkan. Di dalam ayat 187, sesungguhnya ini memberikan sinyal. Allah menyampaikan, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna, baru Allah melarang tubashiruhunna, mempergauli istri-istri kamu sekalian, wa antum akifuna, sedang kamu dalam keadaan i'tikaf di masjid. Jadi i'tikaf di masjid itu di dalam ayat ini ketika kita beriktikaf sudah dilarang, karena waktu itu adalah waktu bermunajat kepada Allah. Ya, waktu bermunajat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis diterangkan Rasulullah SAW sering beriktikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan sampai dia wafat. Bahkan sampai kegiatan itu diikuti oleh para istri-istrinya. Ini menunjukkan waktu yang spesial untuk bermunajat kepada Allah, untuk memohon kepada Allah. Kemudian hasil munajatnya itu kita sempurnakan di bulan Syawal 6 harinya. Itulah barangkali hadirin rahimakumullah perbedaan saumnya Nabi Musa dengan saumnya Nabi Muhammad. Tapi pada kesempatan ini saya menyampaikan bukan perbedaan saumnya Nabi Musa dengan saumnya Nabi Muhammad SAW, tapi saumnya Nabi Muhammad SAW itu adalah menyempurnakan saumnya Nabi Musa alaihissalam, sehingga syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bisa kita laksanakan, yang mudah kita laksanakan. Bayangkan kalau syariat Nabi Musa disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, tentu kita akan merasa berat untuk melaksanakan saum itu. Nah, untuk itu kita bersyukur kepada Allah, ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan saum tahun ini dengan sempurna sesuai dengan aturan-aturan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.